Baik Bapak Ibu, anggota Forum Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMP Provinsi Lampung, pada hari ini Rabu tanggal 17 Februari tahun 2021, alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk bertatap muka walaupun menggunakan virtual. Mudah-mudahan pertemuan ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Forum MKKS SMP Provinsi Lampung beserta jajaran pengurus. Yang saya hormati Bapak Ibu pengurus MKKS Kabupaten Kota se-Provinsi Lampung dan juga peserta rapat virtual. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada siang hari ini kita masih diberi nikmat sehat. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan dan dijauhkan dari virus corona. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, singkat saja mungkin tertib acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua doa, yang insya Allah dari yang akan diimami oleh dari MKKS Lampung Tengah sudah hadir ya? Sudah ada. Ini Pak Hadi, Pak Hadi Suhartanto. Dan yang ketiga sambutan Ketua Forum MKKS SMP Provinsi Lampung. Dan yang keempat lain-lain, ya tentunya banyak informasi akan kita sampaikan, kita diskusikan bersama pada acara keempat ini. Di antaranya adalah pelaksanaan latihan ujian nasional, kemudian latihan ujian sekolah, kemudian pelaksanaan ujian sekolah dan PAT, dan juga tidak kalah pentingnya informasi kaitannya dengan surat edaran dari Kemdikbud nomor 1 tahun 2021. Dan juga mungkin nanti akan ada informasi kaitannya dengan, karena pengurus kita sebagian sudah tidak aktif sebagai kepala sekolah, maka kepengurusan Forum MKKS SMP Provinsi Lampung mengalami penggantian antar waktu ataupun PAW. Saya kira itu yang nanti akan dibahas, dan mungkin juga ada hal lain yang kira-kira dianggap penting. Maka untuk mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, pertemuan pada siang hari ini marilah kita buka dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya doa yang akan diimami oleh Bapak Suhartanto dari MKKS Lampung Tengah. Kepada Pak Adi Suhartanto, waktunya kami persilakan. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Marilah kita berdoa, mudah-mudahan kegiatan kita ini mendapatkan keberkahan dari Yang Maha Kuasa, diberi kelancaran dan manfaat untuk kita semuanya, baik dunia insya Allah akhirat kelak. Bagi yang beragama selain Islam, mohon berdoa sesuai dengan tuntunannya, dan yang beragama Islam untuk mengaminkan apa yang akan saya baca. Untuk itu, marilah kita awali dengan istighfar 3 kali. Mudah-mudahan hati kita akan lebih bersih, akan lebih baik, dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu wa sallimu taslima. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama.
Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pada kesempatan ini kami, pengurus MKKS Lampung, mengadakan kegiatan musyawarah bersama ya Allah. Karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat ya Allah. Berikanlah kepada kami kerukunan dan ukhuwah yang baik di antara kami ya Allah. Amin. Berkailah apa yang menjadi tujuan dan cita-cita kami memajukan pendidikan di Provinsi Lampung. Amin. Allahumma ya Allah, karuniakanlah kepada kami bahwa yang baik itu adalah baik ya Allah, dan berilah kemampuan kepada kami untuk melaksanakan kebaikan itu ya Allah. Dan tunjukkanlah kepada kami bahwa yang buruk itu buruk ya Allah. Berikanlah kemampuan kepada kami untuk menjauhi yang keburukan itu ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tuhmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ya Allah, berikanlah kesehatan jasmani dan rohani kepada kami semua ya Allah. Jauhkanlah kami semua dari penyakit atau virus corona ya Allah, atau COVID-19 ya Allah. Sehingga kami mampu mengemban tugas sebagai kepala sekolah di sekolah kami masing-masing ya Allah. Rahmatilah kami ya Allah, berkahilah kami ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi doa yang baru saja kita ikuti bersama yang telah diimami oleh Bapak Hadi Sartanto dari Lampung Tengah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Forum MKKS SMP Provinsi Lampung kepada Pak Dr. Muhammad Badrun MAG, waktunya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala murid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang kita hormati Bapak Ibu Ketua dan Pengurus MKKS SMP Kabupaten Kota se-Provinsi Lampung, yang kita hormati pengurus Forum MKKS SMP MTS SMP Provinsi Lampung, Bapak Ibu yang ikut serta di dalam rapat virtual pada hari ini yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa silaturahim melalui rapat forum MKKS SMP Provinsi Lampung melalui virtual ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ridhonya kepada kita semuanya, sehingganya apa yang akan kita bicarakan pada siang menjelang sore hari ini memberikan dampak yang positif untuk pengelolaan pendidikan SMP di Provinsi Lampung, terutama sekali adalah untuk peningkatan mutu institusi SMP yang ada di Provinsi Lampung. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang saya banggakan, terima kasih atas kehadirannya melalui virtual ini.
memang semenjak corona ya, kita 2 kali ini melaksanakan rapat virtual. Dulu yang terakhir kita melaksanakan rapat koordinasi secara langsung, itu sudah masuk di bulan awal Maret. Ya, sudah di bulan Maret kita waktu itu mengadakan rapat di Begadang Resto. Nah, setelah kita mengadakan rapat jarak 1 minggu, pemerintah menetapkan pembelajaran secara daring atau secara online sampai saat ini. Dan ada kabupaten yang memang sudah melaksanakan pembelajaran secara tatap muka, ya, itu di Mesuji itu sudah melaksanakan tatap muka, kemudian di Tulang Bawang Barat itu juga sudah melaksanakan tatap muka, ya. Mudah-mudahan ya virus corona ini diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sehingganya kita bisa melaksanakan aktivitas normal seperti sedia kala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang saya banggakan, yang pertama ya kita ikut berduka cita, teman kita Pak Johan mendahului kita. Pak Johan ini Ketua MKKS SMP Pesawaran, Bapak Ibu. Ini juga terkena virus corona dan mendahului kita. Kita berdoa mudah-mudahan amalnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diampuni segala dosa-dosanya, dan keluarga yang ditinggal diberi kesabaran, ditempatkan oleh Allah ya tempat yang layak di sisinya. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang saya banggakan, yang pertama perlu saya sampaikan terkait dengan organisasi kita. Mungkin ada ya pengurus MKKS Kabupaten Kota yang baru hari ini bergabung. Ya, saya ucapkan selamat ya bergabung, ya, terutama Bu Sunarmi dari Tanggamus, ya, baru pertama ini ikut rapat, ya, dan teman-teman dari Tanggamus, kemudian Pak Tomo dari Lampung Timur, ya, juga baru, dan teman-teman baru hari ini ikut bergabung, ya, saya ucapkan selamat menjadi keluarga besar Forum MKKS SMP MTS Provinsi Lampung. Bapak Ibu yang saya banggakan, di organisasi kita, Forum MKKS, ini dibentuk tahun 2018. Tapi secara formalnya, Bapak Ibu, kita melengkapi kepengurusan itu di bulan September 2018. Di sana sudah kita bicarakan saat pertemuan Raker September 2018, Bapak Ibu, masa kepengurusan forum itu 3 tahun. Nah, berarti September nanti, ya, kita sudah 3 tahun, ya, 3 tahun pertama. Nah, untuk itu, Bapak Ibu, di samping terkait dengan kepengurusan, ada beberapa hak dan kewajiban juga. Jadi Bapak Ibu, mungkin yang baru, ini kita punya seragam seperti yang saya pakai ya Bapak Ibu. Ini seragam Forum MKKS SMP MTE SMP Kota SMP Provinsi Lampung. Nanti yang belum punya, mungkin karena Bapak Ibu baru bergabung ya, bisa daftar ya supaya nanti dipesankan oleh bendahara. Jadi bendahara kita Bu Dr. Hajah Ritaningsih MM ya, nanti biar itu dipesankan seragam seperti ini. Karena Bapak Ibu kalau nanti situasi sudah normal, setiap ada kegiatan ya kita bisa bertemu di forum kegiatan itu, kita menggunakan seragam yang sama seperti ini, jadi kelihatannya kompak dan enak dilihatnya, terutama di pembukaannya. Dan kita sudah komitmen Bapak Ibu, karena di Dinas Pendidikan Provinsi Lampung ini tidak ada kabid atau kasih yang menangani SMP. Jadi kita ini berdiri sendiri, ya tidak ada jalur secara struktural ke Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, tapi kita koordinasinya langsung ke LPMP Provinsi Lampung, Bapak Ibu, terkait dengan mutu. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita sudah komitmen juga dengan teman-teman, manakala nanti kita mengadakan satu kegiatan yang sifatnya formal, ya, yang membuka atau yang menutup kegiatan itu adalah
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kota setempat. Ya, seandainya itu kegiatannya di metro, ya Kepala Dinas Kota Metro nanti yang membukanya. Kemarin sudah di Bandar Lampung yang membuka juga Kepala Dinas Pendidikan Bandar Lampung, di selatan juga yang membuka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan. Jadi itu. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu, kita juga ada kewajiban yang lain yaitu iuran anggota, Bapak Ibu. Nanti Bu Rita Ningsih selaku bendahara akan melaporkan. Jadi iuran ini 100.000 per bulan per MKKS Kabupaten Kota. Ya. Pak, maaf, 200.000 Pak. Berapa? 200.000 Pak. Oh 200, maaf ya, iuran per bulan 200.000 Bapak Ibu. Ya ini ditanggung oleh pengurus MKKS SMP Kabupaten Kota masing-masing. Ya, nanti akan dilaporkan oleh Bu Bendahara, kira-kira Kabupaten Kota sudah sampai di bulan berapa. Nah, saya harapkan ini juga bisa diangsur atau dicicil ya, Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu, ini awal tahun 2021. Saya mengingatkan Bapak Ibu, waktunya kita untuk menyusun RKAS. Ya, saya yakin Bapak Ibu sudah menyusunnya sesuai dengan Juklak Juknis penyusunan RKAS tahun 2021. Ingat Bapak Ibu, terutama penggunaan dana BOS, ya, penggunaan dana BOS ini ada kebijakan di masa pandemi COVID ini, ya bisa untuk tenaga honor maksimal 50%. Kemudian yang lain-lain sesuai dengan keperluan sekolah itu tidak dibatasi. Bapak Ibu, ada kebijakan ya relaksasi dana BOS tahun 2021. Ini memang SK-nya belum keluar Bapak Ibu. Saya sudah koordinasi dengan provinsi. Insya Allah di bulan Maret itu dana BOS sudah keluar Bapak Ibu, SK dulu nanti. Dan kita juga belum tahu ya apakah di Kota Bandar Lampung ini tingkat kemahalannya itu lebih dari rata-rata. Memang untuk SMP, Bapak Ibu, kita sudah membaca melalui media, baik itu elektronik maupun media cetak, ya, atau yang online, Bapak Ibu. Untuk SMP itu minimal 1.100 per siswa per tahun. Tapi ada rentangnya itu, ya. Ada rentangnya, nah kita nggak tahu apakah kabupaten, kota, Bapak Ibu nanti dapat yang memang di atas 1.100.000. Nah ini tentunya menunggu SK dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Ibu. Tapi untuk saat ini, okelah kita menganggarkan membuat RKAS, Bapak Ibu, ya sesuai dengan yang kemarin dimasukkan dulu 1.100.000 per siswa per tahun. Masalah nanti ada perubahan penganggaran BOS, di perubahan bisa Bapak Ibu rubah. Dan segera ditandatangankan komite, ya setelah dibahas di sekolah Bapak Ibu, kemudian disahkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kota setempat, dan saya yakin ini sudah siap untuk di-online-kan dengan manajer BOS yang ada di kabupaten kota masing-masing Bapak Ibu. Ya. Yang berikutnya Bapak Ibu, saya juga sekedar mengingatkan untuk kita semua, pembelanjaan yang memang ada di dalam Siplah, ya, terutama belanja modal, Bapak Ibu, ATK, yang memang ada di dalam Siplah, saya menyarankan dan mengajak, ya, mengurangi masalah, Bapak Ibu, kita belanja melalui Siplah semuanya. Ya, silakan Bapak Ibu sesuai dengan kondisi kabupaten kota masing-masing, ya ini dipedomani terkait dengan pembelanjaan modal yang bersumber dari dana BOS. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, saya mengingatkan juga terkait dengan e-kinerja. Nah ini kebijakan dari BKD masing-masing, e-kinerja. Ya, untuk e-kinerja Bapak Ibu, nah saya juga nggak tahu persis ya seperti apa kondisi kabupaten kota masing-masing. Kalau kemarin saya mencontohkan di Bandar Lampung,
kinerja ini diisi oleh Bapak Ibu guru, ya, kemudian tenaga administrasi sekolah yang ASN itu setiap bulan. Hanya saja ini waktunya nggak dibatasi, dibuka terus, ya, selama 1 bulan penuh, kemudian 24 jam dibuka penuh, ya. Setelah diisi, Bapak Ibu kepala sekolah nanti menilai Bapak Ibu guru dan tenaga administrasi sekolah, baru itu dikirim ke BKD. Nah, di tahun 2021 ini Bandar Lampung, nah nggak tahu kalau di kabupaten kota Bapak Ibu, kalau di Bandar Lampung ini dibatasi sekarang waktunya. Setiap tanggal 25 itu dibuka aplikasinya, Bapak Ibu guru dan TU yang ASN mulai bisa mengisi di tanggal 25 ini, dan aplikasi akan ditutup tanggal 25 di bulan berikutnya. Ya. Jadi kalau memang BKD Bapak Ibu belum menerapkan ini, ya alhamdulillah berarti masih longgar. Kalau di Bandar Lampung sudah diterapkan, Bapak Ibu hanya buka selama 10 hari. 5 hari di bulan berjalan, 5 hari di bulan berikutnya. Dan Bapak Ibu kepala sekolah setiap tanggal 5 maksimal harus menilai Bapak Ibu guru yang ASN, setelah menilai itu dikirim secara online ke BKD, ya. Saya mengingatkan saja aturan BKD-nya apakah sama atau tidak, itu sesuai dengan kondisi kabupaten kota Bapak Ibu masing-masing. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, ini sudah ada Pergub, ya, peraturan gubernur terkait dengan mata pelajaran anti korupsi. Nah, apakah di kabupaten kota Bapak Ibu, bupati atau wali kota sudah mengeluarkan Pergub atau perwali? Kalau di Bandar Lampung sudah ada perwalinya. Berdasarkan peraturan gubernur, Pergub, Bapak Ibu, di Bandar Lampung dikuatkan dengan perwali. Nah, mulai semester ini itu sudah ada pelajaran anti korupsi. 1 mata pelajaran per pekan, 1 jam pelajaran per pekan, Bapak Ibu. Ya. Nah, ini tentunya kalau memang belum, Bapak Ibu, tolong nanti melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kota setempat berkoordinasi untuk selanjutnya dikeluarkan Pergub atau perwalinya, Bapak Ibu, merujuk kepada Pergub yang memang sudah ada. Ya, ini pendidikan anti korupsi. Kemudian Bapak Ibu, ini juga perlu kita sepakati bersama, ada beberapa kabupaten yang menyampaikan japri kepada saya, Pak, nama ini sudah tidak lagi menjadi pengurus MKKS kabupaten atau kota. Tolong Pak, ini dikeluarkan saja dari grup forum MKKS SMP Provinsi Lampung. Ada beberapa daerah Bapak Ibu yang sudah ganti, kemudian tidak lagi masuk ke pengurus MKKS. Nanti kita Pak Zainuddin, ya, ini nanti dipimpin, ya, setelah ini nanti diantaranya itu siapa saja yang kira-kira boleh, ya, ada di dalam grup forum MKKS SMP Provinsi Lampung ini, ya, di samping pengurus yang masuk ke dalam pengurus, ya. Nah, ini perlu kita sepakati bersama Bapak Ibu. Saya belum mengeluarkan dari grup permintaan dari Bapak Ibu di beberapa daerah, ya, karena ya dulu kan beliau ini pengurus berdasarkan hasil rapat. Nah, ini juga harus kita sepakati dalam rapat juga. Ya nggak apa-apa, seandainya itu kita keluarkan dari grup, enggak masalah. Nanti info-info terkait dengan forum MKKS SMP Provinsi Lampung yang perlu di-share ke anggota di MKKS Kabupaten Kota, Bapak Ibu yang punya tanggung jawab untuk menge-share atau meneruskannya. Ya, prinsip nggak ada masalah dan tidak ada ketersinggungan di antara kita. Ya, ini ya saya mohon maaf, ada beberapa yang menyuruh saya untuk mengeluarkan ini belum saya lakukan karena saya berpikir ya harus melalui rapat dulu. Jadi kita rapatkan dulu, setelah nanti ada
keputusan seperti apa, nah baru kita tindak lanjut supaya semuanya berjalan dengan enak, ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, nanti Pak Zainuddin tolong juga dipimpin untuk pergantian antar waktu. Jadi yang sudah tidak lagi menjadi kepala sekolah dan pengurus MKKS SMP Kabupaten Kota, ini juga ya kita gantikan yang pengurus. Karena ini kesepakatan awal saat kita membentuk forum ini. Jadi pengurus forum MKKS SMP Provinsi Lampung itu adalah pengurus MKKS Kabupaten Kota. Ya, MKKS SMP Kabupaten Kota. Ini secara organisasi seperti ini ya Bapak Ibu. Nanti ada beberapa yang sudah tidak lagi mungkin di kepala sekolah dan tidak lagi mungkin masih kepala sekolah juga, tapi tidak ada di pengurus MKKS Kabupaten Kota. Nah ini digantikan dengan yang pengurus baru untuk kepengurusan di forum MKKS SMP Provinsi Lampungnya. Jadi Pak Zainuddin tolong ini bisa dipimpin. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, ada surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2021. Ya. Tolong PowerPoint-nya Pak Jai bisa ditampilkan. Ada juga Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Ya. Kalau yang surat edaran Mendikbud ini tentang peniadaan ujian nasional, ujian kesetaraan, dan pelaksanaan ujian sekolah, Bapak Ibu, yang edaran nomor 1 tahun 2021. Kalau yang Permendikbud nomor 1 tahun 2021, ini sudah saya share juga di grup forum, ini tentang penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022, Bapak Ibu. Tentunya kalau nanti yang Permendikbud 1/2001 tentang PPDB, itu perlu ada juknis lagi yang dibuat oleh Dinas Pendidikan kerjasama dengan MKKS, yang selanjutnya nanti Bapak Ibu ya disahkan oleh Dinas Pendidikan menjadi keputusan untuk pelaksanaan PPDB di kabupaten kota Bapak Ibu masing-masing. Nah, terkait dengan Permendikbud nomor 1 tahun 2021 Bapak Ibu sudah jelas peniadaan ujian nasional. Ya, ujian nasional pemerintah sudah resmi ya meniadakan. Tapi ujian nasional ini sebetulnya Bapak Ibu ini PP dulu yang memutuskan. Ini hanya dihapus dengan ya surat edaran saja. Nah, ini sepertinya juga ya agak rancu sebetulnya Bapak Ibu ya. Ujian nasional sudah positif diganti dengan asesmen nasional Bapak Ibu. Yang tadinya asesmen nasional ini akan dilaksanakan antara Maret dan April. Tapi kemudian keluar lagi pengumuman dari kementerian Bapak Ibu, ini diundur nanti bulan September dan Oktober. Ya, berarti Bapak Ibu, siswa yang kemarin sudah disinkron waktu simulasi, itu akan berganti karena bulan September anak-anak itu sudah kelas 9. Sedangkan asesmen nasional ini adalah untuk anak-anak kelas 8. Nah, kemarin yang saat ini juga Bapak Ibu sedang ada pelatihan guru ya, pelatihan tentang asesmen kompetensi minimal ini sudah masuk di gelombang ke-7 apa 8 gitu Bapak Ibu. Jadi tolong kalau memang Bapak Ibu belum ikut dan guru-gurunya belum ikut, disarankan supaya ikut Bapak Ibu pelatihan seri AKM ini, pelatihan guru ya, seri AKM. Tolong supaya ikut Bapak Ibu. Nah, terkait dengan asesmen nasional Bapak Ibu ya, ini nanti kelas 8 ya, cuman kurang lebih 40 per sekolah, tapi saya sudah menyarankan melalui LPMP Bapak Ibu dan melalui Zoom waktu pertemuan nasional melalui Zoom saya juga sudah menyarankan
saya menyarankannya ya semua kelas 8 ya itu ikut asesmen nasional, walaupun itu tidak mempengaruhi penilaian dan kelulusan peserta didik, tapi paling tidak bisa memotret kondisi real sekolah yang melaksanakan asesmen nasional. Karena asesmen nasional ini rumahnya Bapak Ibu pengganti UN, kamarnya ada 3. Yang pertama adalah AKM, asesmen kompetensi minimal. Ini untuk siswa, yang akan diukur adalah numerasi dan literasi. Kemudian yang kedua, survei karakter Bapak Ibu. Ini juga untuk siswa, survei karakter ini. Kemudian yang ketiga, kamar yang ketiga yang akan di asesmen Bapak Ibu adalah survei lingkungan belajar. Nah, survei lingkungan belajar ini nanti yang akan mengisi, yang akan ikut ujian, kepala sekolah, guru, ditambah dengan siswa. Kalau siswa 3-3-nya ikut, kepala sekolah dan guru itu hanya yang ketiga, ya, terkait dengan survei lingkungan belajar. Jadi ini sekilas sedikit tentang asesmen nasional. Satu lagi Bapak Ibu, sekarang sudah ada sekolah penggerak, ya, baru 3 kabupaten kota ini. Yang pertama ini, yaitu Metro, kemudian mana ya kemarin itu ya, yang saya share itu. Yang tahap pertama, kemarin sudah ada sosialisasi dari kementerian. Nah, itu saya mengharapkan Bapak Ibu, banyak sekolah-sekolah di Provinsi Lampung yang mendaftar untuk menjadi sekolah penggerak. Ya, pada hakikatnya adalah sekolah penggerak itu ya sekolah yang mengutamakan mutu, ya, kemudian mampu berinovasi, berimprovisasi, menggerakkan komponen warga sekolah, ya, dan stakeholder. Sasarannya adalah untuk mutu keluaran atau output siswanya. Ya, jadi sekolah itu berbudaya mutu. Ya, kira-kira itulah ya Bapak Ibu intinya. Banyak pengertiannya tentang sekolah penggerak, tapi ujungnya adalah kepada outcome siswa yang punya profil pelajar Pancasila. Itu ada 6 Bapak Ibu. Ya, penguatan dari pendidikan karakter, ya, yang utama itu kan religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, ya. Tapi sekarang dikuatkan lagi dengan profil pelajar Pancasila, ya, itu ada 6 macam. Nampaknya Menteri sekarang selalu menyampaikan profil pelajar Pancasila, tidak lagi karakter utama, ya, penguatan dari beda istilah aja, tapi 6 ini hampir sama dengan penguatan pendidikan karakter utama yang ada 5 yang saya sebutkan tadi. Oke, Pak Zainuddin, inti dari edaran Mendikbud nomor 1 tahun 2021, yang pertama adalah penetapan kelulusan, ya Bapak Ibu, kelulusan kelas 9. Nah, ini perlu saya sampaikan Bapak Ibu, di Bandar Lampung sudah merencanakan untuk kelas 9 Bapak Ibu ada latihan ujian sekolah. Ya, latihan ujian sekolah. Ini pun di Bandar Lampung juga sudah menyiapkan perangkat-perangkatnya, dimulai dari MGMP bekerjasama dengan MKKS dan koperasi, ya, menyiapkan soalnya Bapak Ibu, ya, menyiapkan soal untuk latihan ujian sekolah. Nah, latihan ujian sekolah Bapak Ibu ini nanti akan dipakai untuk mengisi nilai rapot siswa kelas 9 di semester genap. Ya, sana. Kemudian ada ujian sekolah juga, Bapak Ibu. Ini juga kami sudah menyiapkan soal-soalnya. Ya. Kemudian untuk kenaikan kelas PAT, ya, kami juga sudah menyiapkan soal-soalnya. Ini yang kedua. Nah, Bapak Ibu yang pengurus MKKS SMP Kabupaten Kota, bagi yang ingin istilahnya ikut menggunakan soal yang disusun oleh teman-teman dari MGMP Kota Bandar Lampung, ini berdasarkan KIKD
kondisi darurat ya COVID-19 Bapak Ibu, silahkan saja. Dan nanti bisa mendaftar Bapak Ibu. Kemarin juga sudah ada yang tanya, berapa Pak kira-kira ini saya harus mengganti jasanya? Ya, ini saya sampaikan Bapak Ibu, per kegiatan untuk mengganti jasa pembuatan soal 1 juta saja Bapak Ibu untuk 12 mata pelajaran. Contoh untuk latihan ujian sekolah, ini ada 12 mata pelajaran yang disusun teman-teman di Bandar Lampung, Bapak Ibu. Nah, ini kalau Bapak Ibu kepengen ya mengambil babonnya, ini jasa untuk penyusunan 1 juta saja, Bapak Ibu monggo. Kemudian untuk ujian sekolah sama ya 1 juta per MKKS Kabupaten Kota untuk pengganti jasanya, silahkan. Kemudian untuk PAT, Bapak Ibu, karena kelas 7, kelas 8, ini kelas 7 1 juta, kelas 8 juga 1 juta. Nah berarti Bapak Ibu kalau mengambil 4-4-nya semua, LUS, kemudian US, PAT kelas 7, PAT kelas 8, ini pengganti jasanya 4 juta Bapak Ibu. Silakan saja Bapak Ibu yang mau bergabung monggo, yang tidak bergabung juga tidak apa-apa, kami hanya sekedar menawarkan. Karena kalau Bapak Ibu menyusun sendiri, saya yakin nggak ada artinya duit 1 juta ini, paling bisa menyusun 2 mata pelajaran saja. Ya, jadi Bapak Ibu silahkan saja yang mau bergabung, ya silahkan mengganti jasanya saja untuk 4 kegiatan ini. Ya, terus Pak Jainuddin. Yang ketiga PPDB. Nanti akan kita bahas tersendiri menjelang PPDB, Bapak Ibu ya. Permendikbud nomor 1 tahun 2021, ya ini sudah keluar, silakan dibaca-baca dulu, kemudian koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota setempat untuk membuat juknis masing-masing ya di Kabupaten Kota Bapak Ibu. Lanjut. Ajay. Pak Jai mana Pak Jai ya? Oke. Bapak Ibu, penetapan kelulusan, ini kriterianya Bapak Ibu, peserta didik dinyatakan lulus dari satuan program pendidikan setelah menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang dibuktikan dengan rapor tiap semester. Bapak Ibu, ya rapor anak-anak sudah punya sekarang 5 semester, ya berarti tinggal 1 semester lagi. Makanya kegiatan latihan ujian sekolah ini nanti masuk ke rapor semester yang ke-6, Bapak Ibu. Memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik, kriterianya Bapak Ibu, mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Kita akan melaksanakan ujian sekolah, Bapak Ibu. Adapun pengolahan nilai sebagai berikut, Bapak Ibu, silakan Pak Jainuddin. Nilai untuk semester 6, kelas 9, Bapak Ibu, ini diperoleh dari rata-rata harian, Bapak Ibu. Mungkin ada PH, penugasan, portofolio, nilai proses ya. Nilai proses semester 6, Bapak Ibu, bobotnya 60%, ditambah dengan latihan ujian sekolah, bobotnya 40%. Ya. Nah, dari sini Bapak Ibu akan menjadi nilai rapot semester 6. Nah, terkait dengan latihan ujian sekolah, ini juga di Bandar Lampung, Bapak Ibu, sudah kita jadwalkan untuk Provinsi Lampung juga yang mau ikut LUS, yang mau melaksanakan LUS juga Forum MKKS Provinsi sudah membuat jadwal, silahkan nanti mengacu ke situ. Ya, seandainya mau ngambil babon silahkan. Yang memang nggak memungkinkan online, ya silahkan nanti diperbanyak sendiri, Bapak Ibu. Soal itu, teknis pelaksanaan diserahkan kepada sekolah masing-masing. Di Bandar Lampung juga ditekankan yang bisa online sesuai jadwal. Yang tidak mungkin online, ya Bapak Ibu, silahkan itu offline, tapi jadwalnya mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan oleh MKKS. Ini untuk nilai rapor semester yang ke-6, Bapak Ibu. Berarti mulai saat ini Bapak Ibu, teman-teman operator sudah bisa
mulai mengisi nilai anak-anak dari semester 1 sampai semester 5. Manakala nanti itu tidur atau ada suara lain itu. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Ya, contoh untuk nilai semester 6 kelas 9. Ya, di sini ada nilai bahasa Inggris, Bapak Ibu. Ya. Anak pertama rata-rata hariannya 67, latihan ujian sekolahnya 65, maka nilai rapotnya 66 karena RH 60, LUS 40, nilai rapot semester 6 66. Oke, lanjut. Kemudian nilai ijazah diperoleh dari, nah ini Bapak Ibu, nilai rata-rata rapot dari semester 1 sampai semester 6, Bapak Ibu, ya, diambil 60% dari nilai rapot. Nilai ujian sekolah ini 40%. Sehingga nilai ijazah Bapak Ibu, nilai rapot dibagi 6, ya rata-rata nilai rapot 6 semester, bobotnya 60%, nilai ujian sekolah 40%. Jadilah ini nilai anak-anak nanti yang akan ditulis di ijazah. Oke, contohnya, saya naik. Nah ini Bapak Ibu, ya contoh nilai bahasa Indonesia, mapel bahasa Indonesia, semester 1 74, semester 2 76, 3 74, 4 78, 5 75, 6 74, US 75. Ya Bapak Ibu, rata-rata 6 semester 75, Bapak Ibu, bobotnya 60%, ujian sekolah 74 40%, jadi 75 60%, 45,1 plus 74 40%, 29,6, di total nilainya 74,7 dibulatkan 75. Jadi nanti Bapak Ibu nilai ijazah tidak ada koma. Ya. Yang contoh nilai 74,5 ke atas dibulatkan ke atas menjadi 75. 74,4 ke bawah ini dibulatkan ke bawah menjadi 74. Ya untuk pengisian di ijazah anak-anak Bapak Ibu. Dan nanti kan biasanya Bapak Ibu diminta laporan ke dinas, ya nilai-nilai ini, baik itu nilai raport, nilai ujian sekolah, yang selanjutnya dinas nanti akan melaporkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Selanjutnya Pak Jainuddin, kriteria kenaikan kelas Bapak Ibu, ketentuan kenaikan kelas berdasarkan surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 2001 poin 7 berbunyi, ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dapat dilakukan dalam bentuk portofolio, evaluasi atas nilai rapot, nilai sikap perilaku, prestasi yang diperoleh sebelumnya, ya penghargaan, hasil perlombaan dan sebagainya, penugasan-penugasan, tes secara luring atau daring, bentuk kegiatan penilaian lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Nah ini di Bandar Lampung Bapak Ibu kita sudah menyiapkan juga soalnya, kita rencana memang online ya Bapak Ibu, jadwal juga sudah kita siapkan. Terus Pak Jai, naik. Nah ini Bapak Ibu, ya rumus untuk nilai rapot kelas 7-8 untuk kenaikan kelas Bapak Ibu. Ada norok lagi. Nilai harian, ya nilai proses, ini ada yang tidur nyenyak banget ini sampai ngorok ini. Waduh, lupa nggak di mute itu. Dengar kita lebih keras suara ngoroknya, tapi nggak apa-apa itu kebahagiaan tersendiri itu. Rapot harian, Bapak Ibu, ya rapot nilai harian. Dari penilaian harian, bukan rapot ya, penilaian harian Bapak Ibu, penilaian proses, dari tugas, PH-PH, dan sebagainya 40%, penilaian tengah semester 30%, penilaian akhir tahun 30%. Ya, ini untuk mengisi nilai anak-anak, nilai rapot
kelas 7, kelas 8 untuk kenaikan kelas di semester genap ini, Bapak Ibu. Silahkan contohnya, Pak Jainuddin. Nah, ini Bapak Ibu, ya, contoh untuk hariannya 80, PTS 78, PAT 82, ya, nilai raport 80, ya. Karena yang harian 80 40%, PTS 78 30%, PAT 82 30%, bobotnya Bapak Ibu 32 plus 23,4 plus 24,6, ini nilainya 80. Jadi nilai akhir untuk Pak Budi, Tulang Bawang Barat, ini 80, ya, untuk nilai IPA-nya. Ini kira-kira Bapak Ibu untuk contoh ya, terkait dengan pengisian nilai rapot kenaikan kelas anak-anak kelas 7 dan kelas 8 nanti di semester genap ini. Lanjut. Terkait dengan PPDB, tadi sudah saya sampaikan, Bapak Ibu bisa membaca dulu Permendikbud nomor 1 2021. Saya melihat di sini memang ya tidak ada perubahan dengan tahun kemarin. Zonasi itu dibatasi ya minimal 50%, kemudian prestasi itu maksimal 30%, kemudian ada perpindahan orang tua ya itu 5%, kemudian ada juga yang punya PIP ya kurang mampu, itu juga ada pembatasannya di sana Bapak Ibu. Disilahkan nanti dipelajari, koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kota setempat untuk membuat juklak juknis PPDB-nya. Oke, lanjut terkait dengan jadwalnya. Siapa yang bubuk ya, yang tidur ya? Ini dilihat oleh virtual, bukan melihat virtual. Asik banget itu suaranya dengkurnya. Iya, serius banget Pak. Ini Iya. nggak main-main ngoroknya. Serius. Jangan mengganggu kebahagiaan orang. Pak Badrun ini jadwal lus. Ya, jadwal mulai dari lus dulu. Ya, lus, us, kemudian PAT urutannya. Oh salah, Ya, salah. Nggak apa-apa sebenarnya. Salah juga. Nanti kita share Bapak Ibu yang saya sampaikan tadi. Ya, kita share di forum setelah rapat termasuk jadwal-jadwal ini. Kalau Bapak Ibu mau mengacu, monggo. Ini juga sesuai dengan kebijakan MKKS dan Dinas Pendidikan setempat, Bapak Ibu, monggo saja. Ya. Jadi ini bisa dibesarin kan, Pak Jai ya. Oke. Ini Bapak Ibu, jadwal latihan ujian nasional, Bapak Ibu. Kemarin awalnya tanggal 8, Bapak Ibu. Awalnya tanggal 8, tetapi ternyata tanggal 8 mulai itu di Kamis Jumat tanggal merah itu. Nah, akhirnya kita mundurkan ya ke tanggal 15, Bapak Ibu. Jadi mulai tanggal 15 ini jadwal untuk latihan ujian sekolah kita. Itu sudah ada mata pelajarannya, jam-jamnya, ya. Itu kalau nanti seandainya yang online memungkinkan Bapak Ibu mengikuti jadwal ini, walaupun kita masing-masing, tetapi jadwalnya bareng. Jadi dilihat oleh masyarakat Lampung itu, oh sama ini seprovinsi Lampung kegiatan latihan ujian sekolah ini. Setelah nanti teknis di sekolah Bapak Ibu seperti apa monggo, tapi harapannya ya untuk yang melaksanakan latihan ujian sekolah dan penilaian tengah semester itu dimulai tanggal 15 Bapak Ibu supaya kita seprovinsi Lampung bisa sama. Walaupun untuk konten soalnya mungkin berbeda ya masing-masing Bapak Ibu akan menyiapkan ya monggo saja itu ya. Selanjutnya Pak Jai yang ujian sekolah. Ujian sekolah. Oke, ujian sekolah ini
memang mulainya nggak hari Senin, Bapak Ibu, ya. Mulai hari Rabu 28, 29, 30 April, kemudian nyambung ke Senin tanggal 3, 4, dan 5 Mei. Ini urut-urutan mata pelajarannya sama, Bapak Ibu, dengan LUS tadi, hanya berbeda hari dan tanggalnya. Ya, ini kira-kira kegiatan untuk ujian sekolah. Ya, silakan saja Bapak Ibu, prinsip ujian sekolah ini pada hakikatnya adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan pendidikan masing-masing yang bersangkutan. Mau soalnya buat sendiri juga monggo dipersilahkan, mau dibuat oleh MGMP juga monggo dipersilahkan, ya mau menggabung juga silahkan, ya. Yang mau memakai dari teman-teman di Bandar Lampung juga monggo dipersilahkan. Tapi prinsip ini adalah kegiatan sekolah masing-masing, satuan pendidikan masing-masing. Kayak Bu Elma lagi. Kalau tidak kita beri acuan terkait dengan pengisian nilainya, nanti khawatir Bapak Ibu ya ada sekolah yang tidak sama indikatornya, sehingganya nanti untuk pemetaannya agak sulit. Makanya kita kasih indikator-indikator penilaian ini supaya indikatornya sama seprovinsi Lampung, sehingganya mudah-mudahan ukurannya juga nanti untuk pemetaan bisa sama. Ya, terima kasih. Untuk yang PAT, Bapak Ibu, silakan Pak Jai. Yang terakhir PAT. Ya, Bu. Tarin. Kenapa? Yang PAT, Bapak Ibu, bacanya. Dimulai hari Rabu juga Bapak Ibu. Rabu tanggal 2 Juni 234 nyambung ke Senin, Selasa, Rabu 7, 8, 9. Ya, Juni Bapak Ibu. Jadi mata pelajarnya sama dengan tadi urut-urutannya. Ya, untuk PAT kelas 7 dan kelas 8. Nanti ini akan kita share Bapak Ibu. Ya, terima kasih atas keikutsertaannya untuk rapat Zoom pada hari ini. Selanjutnya sebelum masuk ke Pak Jainuddin, saya minta Bu Bendahara, Bu Rita. Bu Rita. Bu Rita mana? Apa yang ngorok tadi Bu Rita ya? Ntar, Rita. Ayo Bu Rita bangun. Bu Rita. Ya, ntar udah ada. Bu Rita udah bangun. Ada Bu Rita. Coba mood-nya dilepas. Klik. Bu Rita. Mana Bu Rita ini? Suara. Bu Rita. Dari ini apa, Bu? Mana Bu Rita? Siap-siap sudah Pak. Dari apa? Dari sini? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Bu? Suaranya kurang gede. Pas dikit, Bu. Dari yang bulanan dulu, yang bulanan, jangan BKU-nya. Yang satunya Pak Jai, yang rekapan. Dari sini? Ya. Sarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah suaranya Bu Rita. Kurang keras, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul suaranya. Agak dekat ke mic-nya, Bu. Yang terhormat Ketua Forum Komunikasi Kepala Sekolah SMP Sekota Bandar Lampung. Ya, nggak kedengeran. Bapak dan Ibu anggota Forum Komunikasi SMP Sekota Bandar Lampung. Dalam hal ini saya akan menyampaikan laporan keuangan sekaligus ingin menyampaikan iuran yang masuk pada kas Forum Komunikasi Kepala Sekolah SMP Sekota seprovinsi Lampung.
Bapak dan Ibu, perlu diketahui memang FKKS dimulai pada tahun 2018. Tetapi Nggak mimpin ini PAW. PAW. halo. Halo, Assalamualaikum. Kedengaran Pak? Ya. Assalamualaikum. Ini lagi keuangan. Assalamualaikum. Kedengaran Kedengeran Bapak Ibu? suara. Suaranya kurang keras, Bu. Iya, tahu Bu Rita itu mahal betul. Pelit suaranya. banget Bu Rita ini. Sudah saya kuatkan loh, Bu. Sudah saya kuatkan. Semangat, Bu. Iya, sebentar. Kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kedengaran? Waalaikumsalam. Kecil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Bu, nggak kedengeran. Terus, oke terus. Masih itu tadi Pak Jai, biar Bu Rita nyampaikan dulu. Belum? Oh, Rapor kita yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2019 bulan Desember 2019 di Lampung Selatan, bahwa ada kesepakatan setiap anggota per kabupaten kota bahwa akan diwajibkan untuk membayar iuran yaitu Rp200.000 per Sarin bulan. Pak Jai bisa enggak? Enggak yang tadi dulu, yang tadi. Nah ini dulu. Ya Bu Rita terus. Ya terus, Bandar Lampung sudah sampai dengan bulan Maret 2020. Sementara Lampung Selatan baru sampai pada bulan Februari 2020. Dan Lampung Tengah sudah sampai pada iuran di bulan Maret dan selanjutnya. Saya kira semua bisa membaca. Sementara kita sudah memasuki tahun 2021 sampai dengan bulan Februari. Jadi ada kekosongan yang harus kita isi. Oleh karena itu mohon kepada Ibu sekalian, anggota forum, agar dapat membayar iuran yang sudah kita sepakati bersama. Nanti akan saya kirim nomor rekening ketika Bapak Ibu akan membayar, atau bisa datang ketika Bapak Ibu datang ke Bandar Lampung, bisa mampir di sekolah saya, yaitu di SMP Negeri 22 Bandar Lampung, depan Museum Provinsi Lampung. Bapak dan Ibu sudah melihat semua ada 15 kabupaten kota yang sudah membayar dan sampai sejauh mana iuran Bapak Ibu yang sudah terlunasi, dan ada tunggakan-tunggakan yang harus dibayar. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan dana keluar atau ke Laporannya Pak Jainuddin. mohon Pak Laporannya Pak Jai. laporan yang ini BKU ya. Ya BKU, yo. di bulan Sarin. Oktober 2019 ada dari kota, maksudnya itu 15 kabupaten kota, belum saya ralat, belum saya revisi, 15 kabupaten kota masuk dana sebesar 9.200.000. Kemudian ada beberapa kebutuhan untuk narasumber sebesar 1 juta, kemudian pembelian baju seragam batik 51 bulan kali 100.000 sebesar 5.100.000. Kemudian foto dan album 500.000. Dana iuran yang kedua yaitu kita lakukan pada bulan Maret 2020, kalau tidak salah di Begadang Resto Kota Bandar Lampung. Dana masuk yaitu sebesar Rp8.600.000. Kemudian dana keluar untuk banner 150.000, kemudian narasumber dari LPMP, kemudian juga ada dari sekretaris dari Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung sebesar 1,5 juta dan ditambah juga dengan Rp400.000. Konsumsi di Begadang 2 yaitu sewa ruangan dan lain-lain sebesar 6.960.000. Begadang Resto. Begadang Resto, mohon maaf. Kemudian ditambah dengan kebersihan sebesar Rp200.000. Jadi dana masuk sebesar Rp17.900.000, dikurangi Rp15.812.000, dana yang ada di dalam kas sebesar Rp1.988.000. Demikian laporan keuangan dari saya. Mohon kepada Bapak Ibu yang anggota baru, jika ingin nanti untuk memesan baju seragam forum, bisa menghubungi saya. Kemudian dengan donasinya Rp100.000 per lembar.
begitu. Demikian Bapak Ibu laporan dari saya. Nanti akan saya sampaikan, akan saya kirim melalui grup, yaitu nomor rekening yang akan Bapak Ibu bisa isi ke dalam rekening tersebut. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung Pak Jainuddin ke PAW, Pak Jai, pengurus kita. Yang terakhir di Resto, Pak Jai, bukanya yang Resto ya. Ya, ini yang terakhir ini. Ya. Yang udah hasil PAW juga ini. Jadi Ya. ini saya. Yang nama-nama aja dibesarin, biar dari atas, nanti yang sudah tidak lagi pengurus MKKS, Kabupaten Kota diganti yang sekarang pengurus. Sarin lagi sih pelit amat. Nah ini. Sarin lagi sih pelit amat. Tolong yang saya enggak. Pak Rohmadi masih ya? Masih Lampung Utara, memang Lampung Utara, ya. Masih ya. Ini yang ini aja Pak. Kira-kira siapa yang dari sini, yang ada di sini ini yang sudah tidak lagi, gitu. Supaya atau saya sebutkan satu persatu. Satu-satu aja dari atas diurut aja. Biar tanggapi teman-teman. Wakil Ketua 1 Pak Rohmadi, Lampung Masih. Utara. Masih. Pak Sofyan SPD Pesisir Barat. Masih. Pak Sukisno SPD MM Lampung Tengah. Masih. Irwan Kolbi masih. Pak Ramanto MPD Pringsewu masih. Pringsewu mana Pak ya? Rahmanto, Pringsewu ada yang gabung nggak Pringsewu? Waduh, Pringsewu tadi kayaknya ada. Pringsewu kayaknya enggak. Pak Wardani? Masih. Lampung Selatan masih. Pak Budi Santoso Tulang Bawang Barat? Masih. Berita Ningsi masih. Pak Sukarman SPD Lampung Barat? Lampung Barat Pak, untuk Pak Sukarman itu diganti nih, sudah ya, diganti. Iya. Oh ya, siapa Pak? Budi Santoso. Lengkapnya Pak, maaf lengkapnya. Budi Santoso SPD MM. Ya. Terus Mary Wahyuni. Kepala dinas ini Pak Jai, suara. Jadi? Nggak nyaut ya dia? Belum, masih. Berikutnya di bidang pengembangan organisasi profesi, Pak Sunanto, Metro. Masih. Pak Hendro Masuji. Masih. Yudo Utomo, Tubaba. Masih. Heru Siswanto, SPD, Pringsewu. Pringsewu ini nggak ada yang ikut kayaknya ini. Masih. Kemarin masih komunikasi dengan saya. Joko Purnomo, MPD, Lampung Barat. Masih, Pak Jai, masih. Arifai, MPD, Lampung Selatan. Masih. Pak Hadi Suhartanto masih dari Lampung Tengah. Pak Subagio. Pringsewu masih. Ada, ini Widawati Ahmad Sidik. Tulang Bawang masih ya? Masih. Bidang akademik. Ini Bu Ajawis Tati Darnati. Diganti Bu Maya Trisia. Maya TW. Maya Teresia Wardani. Trisiana kayak gitu. Trisiana Wardani. Entah benar entah salah itu. MSI ya? MSI, MM.
Ya, MSI, SSI, SSI, MM ya. MM. Enggak demut. Ini saya buka lah. Takut kata Ya. Pak Suradi masih, Pak Kaulan masih, Pak Siswanto masih, Pak Purwadi, Pak Ani Sutopo, Masih. Pak Fajar Mundoko, Pak Fajar Lampung Pak Timur, Fajar Timur, Pak Tomo, Pak Fajar. Mana Pak Tomo? Ganti Pak Tomo itu, Pak. Ganti Pak Tomo. Iya. Nama lengkapnya Pak Tomo siapa? Ya, halo Pak. Yo, yang Pak Fajar. Pak Hapson Eksaputra itu Pak, yang ganti Pak. Siapa Pak? Hapson Eksaputra, SPD, MPD, MPD. Hapson. Samson. Hapson. Hello. Nah, Hapson Eksaputra. Pakai ek. Eksa. Ini Eksa apa Eksa? Langsung Iya, Pak. Eksa betul, Eksa Putra. MPD, Pak. SPD MPD. Bukan, ya MPD. MPD, Pak. SPD-nya masih ya? Masih aja, nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa ya, udah nggak kalau itu. Olahnya susah itu. Terus berikutnya Johan Santri. Pak Bu Mary, mana Bu Mary? Ganti Pak Hudori, Pak. Ya. Pak Hudori. Hudori SPD. Hudori SPD. SPD MM, Pak. Ya. Fatimah Metro masih. Bidang penjaminan mutu Junadi SPD Waikanan ada kayak masih Lida Hernani Sawaran Masih Pak. Masih. Imam Wahyudianto SLG Masuji Masih, Mas Suci. Neneng Sarniati MM Lampung Utara. Pak Romadi, Neneng, Bu Neneng, gimana? Masih enggak? Lampung Utara. Halo Lampung Utara. Lampung Utara enggak ada. Sama si. Selanjutnya Lisna ini MPD Lampung Selatan masih. Imam Hanafi Lampung Timur. Udah enggak Pak, itu Tomo aja Pak itu Pak. Ganti Pak ya. Tomo SPD MM. Begini Pak. Ya betul. Ya. Berikutnya Pak Sulaiman masih Lampung Tengah. Masih. Pak Agus Pujianto Metro. Masih. Dr. Andra Mujeni, kemudian Emiati SPD Tubaba. Masih. Baik, kita lanjut ke Humas dan Kewirausahaan. Abu Bakar SPD MM Lampung Timur masih? Enggak Pak. Ya. Gantinya siapa Pak? Selamat Nur Hasim. Pakai begini Pak. Selamat. Nur Hasim. Ya, ini Pak ya? Ya. Terus lengkapnya? SPD. Udah Pak, betul ini kira-kira Pak tulisannya?
Betul. Ya, makasih. Alfian SPD, Pak Alfian SPD, Tanggamus. Oh, sudah digantikan Bu, Pak. Ya, siapa Bu gantinya Bu? Sunarmi. Siapa? Bu Sunarmi. Ih, Sunarmi. Bu Sunarmi. Udah. Begini Bu, Sudah. salah nggak kira-kira? Kalau salah dibetulkan. Enggak. Ya. Berikutnya Pak Reza Wahyudi, pesisir barat. Masih. Berikutnya Pak Kalis Wahono, SPD, Waikanan. Masih ya. Samrul Rizal, Lampung Utara. Imam Syafi'i. Masih Pak Jiai, hadir. Ya. Ada, masih. Masih ya. Bos, Lampung Barat tuh. Bos kopi. Bos kopi, bos karet, bos macam-macam. Berikutnya Pak Triwianto, Metro. Masih. Pak Mustafa, Waikanan. Masih. Waikanan. Masih Pak? Masih dulu karena Waikanan nggak ada yang gabung, udah biar dulu. Ini ada ini Waikanan ini Pak. Siapa ini? Ada ini Pak Waikanan. Alis. Terus selanjutnya Pak Nur Hamid, Tubaba. Masih? Masih kalau gitu. Masih. Duta Sud masih. Elianti SPD, Tulang Bawang. Masih Pak, masih. Ya mungkin itu saja untuk PAW pada kesempatan ini, dan mungkin yang tadi belum hadir kalau kebetulan nanti karena ada yang nggak hadir dan informasinya belum ada, ya mungkin kita cukupkan dulu. Nanti kalaupun ada informasi lebih lanjut kita kita sampaikan. ketik ulang lah gitu. Bahasanya diketik ulang. Aduh, salah. Jadi selanjutnya disepakati dulu apa yang bisa masuk grup hanya yang pengurus ini gitu, tolong sepakati dulu. Ya. Oh ya. Untuk yang di grup di WA, ini bagaimana ini Bapak Ibu? Karena kalaupun mau semuanya juga mungkin tidak mungkin, yang barangkali yang poin aja kali Pak, mungkin ketua sekretaris bendahara misalnya, atau gimana lah gitu, yang bagusnya. Kalau saya sih yang masuk pengurus ini masuk semua gitu. Oh ya, yang pengurus ini. Karena kan otomatis ketua sekretaris bendahara memang udah masuk gitu. Ya, oh ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, disepakati dulu, ya Pak. Disepakati dulu tadi yang masuk grup belum disepakati. Ya. Jadi ini gimana Bapak Ibu, kira-kira disetujui? Jadi yang masuk di grup itu pengurus. Setuju. Pengurus Forum MKKS Provinsi Lampung. Sepakat. Sepakat ya. Ya. Terima kasih. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan keanggotaan gitu. Siapa saja sih anggota dari Forum MKKS Provinsi Lampung ini, anggotanya siapa saja? Apakah seluruh pengurus kabupaten kota itu otomatis masuk ke anggota Forum MKKS Provinsi, atau pengurus tertentu gitu? Karena kalau misalnya semua pengurus, misalnya pengurus kabupaten, salah satu kabupaten masuk semua jadi anggota
forum MKKS provinsi ya mungkin ya gimana lah kira-kira. Jadi pertimbangannya kami serahkan ke forum lah, kira-kira gimana ini? Pengurus tertentu aja, Bang. Assalamualaikum Pak Jai. Oh ya, waalaikumsalam. Silakan Bu Lisna ini. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Terkait dengan pembahasan yang pertama dan yang kedua, untuk anggota atau siapa saja yang bisa menjadi anggota dalam grup forum MKKS provinsi, ini kalau menurut pendapat saya, Bapak, pengurus provinsi ini artinya adalah perwakilan dari masing-masing kabupaten. Jadi diwakili oleh ketua, wakil, bendahara, dan sekretaris, karena kadang-kadang ketua kan ada keperluan lain yang tidak bisa hadir, sehingga kita tambahkan wakil ketua. Jika yang menjadi anggota dalam forum ini kita samakan mungkin seluruh kabupaten kota itu ada 4 orang. Misal ini Pak, hanya sebagai usul, nanti mungkin bisa disepakati bersama. Tadi Pak Ketua menyampaikan yang menjadi pengurus, karena yang menjadi pengurus ini kan dari Bandar Lampung mungkin ada 10, dari kabupaten lain ada 3 dan tidak rata. Tapi ini dikembalikan lagi ke forum, tetapi paling tidak untuk masing-masing kabupaten kota itu memiliki 4 wakil supaya ada kesamaan jumlah. Ini dalam artian kalau yang mendengarkan dalam sebuah rapat 1 atau mungkin 4 orang kan akan berbeda. Atau kalau ada yang berhalangan pun ada yang bisa mewakili. Mengapa kita ambilkan 3 inti dan 1 wakil. Kemudian kalau dibunyikan lagi siapa yang harus menjadi anggota, kalau menurut saya sudah pasti jelas. Ya, yang kita sepakati di yang pertama itulah yang menjadi anggotanya, Pak. Karena kalau untuk materi hari ini yang kita dengarkan sudah pasti nanti akan dibawa ke anggota kita di tingkat kabupaten kota masing-masing. Kalau semua jadi anggota nanti namanya bukan forum MKS provinsi, tapi selampung bunyinya gabung jadi 1. Kecuali kalau untuk urusan jalan-jalan dan lain sebagainya yang sempat tertunda rencananya mau ke Cina malah ada COVID. Nah itu untuk semua nanti kita artinya kita sharekan semua gitu. Tapi kalau untuk pengurus inti di rapat, di kegiatan itu kalau menurut saya cukup 3 yang inti ditambahkan dengan 1 pengurus yang mungkin bisa menggantikan posisi tertentu jika ketua, sekretaris atau bendahara itu berhalangan. Karena kalau lihat komposisi sekarang ini karena pergantian kan sepertinya dalam tahun ini agak cepat. Saya lihat ini ganti, bahkan belum sempat kenal dengan dekat sudah ganti lagi. Nah, artinya mungkin komposisi pengurus sampai ke pengurusan berakhir ini cukup kita ikuti saja anggotanya pengurus yang ada. Tapi kalau misalnya nanti pada saat pengurus baru ini kita pilih kembali atau kita adakan pemilihan kembali, mungkin masing-masing kabupaten kota itu bisa memberikan wakil 4 orang. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lis masukannya. Dan untuk selanjutnya mungkin saya serahkan ke Pak Ketua dulu ini untuk mengomentari. Kami persilakan Pak. Saya Ketua. Oke. Apa yang disampaikan oleh Bu Lis itu memang ya sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati di awal waktu pembentukan forum MKKS SMP Provinsi Lampung. Jadi memang ya dari kabupaten kota itu rata-rata 3 yang masuk ke pengurus. Nah, mengapa Bandar Lampung banyak? Karena pada saat pembentukan itu ya panitianya karena pembentukan pertama panitianya Bandar Lampung ada 10 orang sehingganya dimasukkan semua. Ada beberapa teman di Bandar Lampung yang saat ini juga sudah tidak kepala sekolah, ya nanti itu tidak lagi kita ganti dengan pengurus yang lain kecuali yang Bu Maya tadi, ya Bu Maya tadi itu pengganti Bu Wistati di bidang akademik karena memang itu ya sangat vital ya untuk di akademik itu. Nah kemudian apa yang disampaikan oleh Bu Lis tadi, kita sudah 3, kemudian minta 1 lagi wakil ketua masuk, ya monggo saja. Ya ini kan dari kita untuk kita. Jadi nanti masing-masing kabupaten kota yang baru 3, tambahkan aja 1 teman pengurus inti MKKS. Saya setuju wakilnya, seandainya Pak Ketua kan biasanya agak repot.
Iya. Panggil Pak Kadis, panggil Pak Bupati atau Pak Wali Kota, sehingga wakil ketua bisa ikut. Jadi ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara. Jadi 4-4 nggak apa-apa. Nah, nanti setelah rapat ini, ya Bapak Ibu, silahkan masing-masing menuliskan tambahannya 1, ya di luar Bandar Lampung. Masukkan aja ke grup forum, ya tambahan 1 itu siapa, nanti supaya dimasukkan lagi ke dalam pengurus, ditambahkan saja 1-1, berarti kan kita akan menambah 14, karena Bandar Lampung nggak akan nambah lagi. 14 teman nanti biar dibagi ke masing-masing bidang ada 4 itu. Ya saya kira nggak apa-apa, karena ini kan dari kita untuk kita, dan ini semata-mata membantu program pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk meneruskan, ya kita menggerakkan program Kemendikbud kepada anggota MKKS yang ada di kabupaten kota kita masing-masing melalui forum MKKS SMP Provinsi Lampung ini. Ya nanti silahkan Bapak Ibu nambahkan 1 wakil ketua, nanti biar dimasukkan ke dalam pengurus oleh sekretaris, ya nanti banyak nggak apa-apa, uang ini juga dari kita untuk kita. Ya kan per kabupaten, kota itu adalah perwakilannya 4, kecuali Bandar Lampung karena dulu tuan rumah dan panitianya Bandar Lampung, jadi Bandar Lampung masuk semuanya. Ini lagi bahas ya. Saya kira itu ya Bu Lis dan Bapak Ibu yang lain. Kemudian yang masuk ke dalam grup ya terbatas pengurus Forum MKKS SMP Provinsi Lampung. Mohon maaf untuk teman-teman yang sudah tidak pengurus lagi, ya seandainya nanti dikeluarkan dari grup bukan berarti itu bagaimana, tapi nanti informasinya biar diteruskan oleh teman-teman yang ada di pengurus Forum MKKS SMP Provinsi Lampung terkait dengan info-info terkini kebijakan pendidikan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terima kasih Pak Zainuddin. Monggo dilanjut. Lagi Pak jangan rengot mohon Pak. Nggak ring kuning nebang ya. Mungkin itu anuannya. Kira-kira tadi wacananya 4 dimasukkan. Kira-kira yang lain bagaimana ini? Setuju? Setuju Pak. Anggap sepakat. Jadi yang masuk dalam grup nanti ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara. Ya. Baik, kita lanjutkan. Kalaupun masih ada, sebelum saya lanjut ini ada chattingan yang penting ini dari Waikanan. Dari Waikanan minta ada pergantian Pak Junaidi dari Waikanan diganti dengan M Jayadi MPD yang nanti akan saya anukan, nggak perlu ditayangkan, nanti saya gantikan di anu aja. Kemudian Pak Kalis Waikanan ganti dengan Pak Yasir Radibroto MPD. Kemudian Pak Mustafa Waikanan ganti dengan Pak Kurniawan MPD. Nah ini chatting yang masuk dari Waikanan. Nah, ini sudah saya catat. Nanti akan saya masukkan dalam kepengurusan yang tadi kita bacakan di dalam PAW. Itu saja, dan untuk selanjutnya mungkin tanya jawab. Dan nanti ini ada permintaan untuk PowerPoint tadi, insya Allah nanti akan kita share ke grup yang tadi ditayangkan mengenai surat edaran Kemdikbud, karena ini ada yang minta untuk materi PowerPoint tadi di-share. Untuk selanjutnya kalau ada masukan, saran ataupun yang lain kami persilakan di forum tanya jawab ini. Karena saya lihat chattingnya nggak ada yang tanya ini. Pak Jai, saya Pak Jai. Cukup Bapak Ibu. Kalau ya, gimana Pak Badrun, gimana? Ya kalau cukup, alhamdulillah ditutup aja. Pak, izin Pak. Oh ya, boleh, silakan. Pak, terkait dengan soal tadi, ini kan nanti akan saya bawa ke rapat dengan kawan-kawan. Sepertinya kalau mau buat melalui MGMP pun waktu sudah mepet.
Jika ini misalnya nanti SMP Lampung Selatan ini ingin pengadaan soalnya itu babonnya, ini menghubungi siapa Pak? Ke Bu Rita atau gimana Pak? Terus rekening Bu Rita jangan lupa. Terima kasih. Ya, ya Pak Ketua lah yang jawab. Silakan. Baik, ini terkait dengan ini karena ini yang nangani di Bandar Lampung adalah koperasi. Jadi melalui koperasi Bu Idawati, Bu Lis. Tidak. Bu Ida ada di grup juga kok, ada Iya. di grup sini pengurus juga. Siap. Nah, karena ini yang nangani teman-teman di sekolah itu koperasi, bendaharanya jasa Bu Ida. Jadi langsung ke Bu Ida nanti. Yang mau pesen monggo, soal apa aja silahkan dari mulai LUS, US, PTS kelas PAT kelas 78, monggo dipersilahkan yang mau memesan. Nah, mungkin itu jawabannya. Bu Idawati nomornya ada di grup Bapak Ibu, di grup forum ada Bu Idawati. Oke, makasih. Perlu saya tambahkan untuk misalnya yang berminat ngambil, mengenai pengambilannya nanti kalau sudah waktunya akan diinformasikan melalui grup. Atau bisa dijapri ke masing-masing yang pesan. Mungkin itu. Masih ada kira-kira yang memberikan masukan ataupun saran? Karena kalau saya lihat di chatting sudah tidak ada ini. Sementara tidak itu punya materi. Ya. Oh ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bu Sunarmi ya. Bu Iya, Sunarmi Pak. dari tanggamu, silakan Bu. Terima kasih Pak waktu yang diberikan. Mohon maaf nanti minta di-share tunggakan tanggamus. Malu. Iuran tanggamus tunggakannya tolong di-share nanti kekurangannya Pak. Oh ya, nanti anu aja, japri aja kalau enggak Bu Rita ya. Oh nggih. Matur suwun. Bu Rita ke Bu Sunarmi nanti anu. Iya. Iya, Pak. Kalaupun aduh. Kemudian yang lain masih ada? Ya, izin Pak Jai dari Lampung Barat, Pak Jai. Ya, silakan Pak Oke. Imam. Mohon izin Pak Ketua. Jadi tadi kan kita belum sempat bahas tentang kegiatan kesiswaan ini Pak Ketua, tentang OSN, O2SN dan lain sebagainya. Kan kegiatan itu biasanya dilaksanakan di bulan Maret. Nah, jadi bagaimana informasinya? Jadi mohon Pak Ketua bisa membagi kalau memang sudah mendapatkan informasi tentang kegiatan kesiswaan tersebut. Kemudian yang kedua, Pak Ketua, ini hanya sekedar usulan dari Lampung Barat. Kalaupun memang untuk ujian sekolah, ini saya kira untuk satu provinsi Lampung bisa disamakan. Untuk master soalnya saya sangat setuju sekali untuk ujian sekolah ini. Jadi biar satu Lampung itu seragam soalnya. Itu untuk ujian sekolah. Kemudian yang ketiga Pak Jai, kapan kita rencananya jalan-jalan Pak Jai? Jadi kalau bisa kita referensi itu satu provinsi kita bareng-bareng kemana gitu. Jadi itu saja Pak Ketua dari Lampung Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Imam. Saya langsung nanggap yang terakhir itu yang ditunggu. Cuman kondisinya ini boleh apa enggak ini. Takutnya ini sama COVID ini sih nggak boleh sama ini. Ya tapi kami serahkan keputusannya ada di Pak Ketua. Pak Badrul silakan. Baik Pak Imam dari Lampung Barat, bos kopi. Bos kopi di Lampung Barat. Iya, kopi di Lampung Barat. Terkait dengan lomba-lomba kesiswaan sampai hari ini tanggal 17 Februari itu info dari kementerian belum ada. Ya, nanti kalau sudah ada segera kita share. Nah, pengalaman kemarin Bapak Ibu, lomba itu diadakan kementerian 2 kali. Pertama, wakil sekolah yang ikut ya sekaligus ikut
Yang kedua langsung ke nasional, yang masuk passing grade secara nasional sekian-sekian, langsung lomba tingkat nasional. Nah, kalau memang ini nanti kondisi masih seperti ini, masih online ya Bapak Ibu, kemungkinan lomba-lomba juga akan dilaksanakan seperti kemarin. Karena kemarin kan dilaksanakan di akhir tahun, yang awalnya mau offline ya, kita kumpul, anak-anak kumpul, ternyata ada pandemi COVID, nah sehingganya dirubah tata caranya semuanya menggunakan virtual. Dilaksanakannya sudah di akhir tahun untuk tahun 2020 kemarin. Nah, kemungkinan untuk tahun ini ya, ini masih online juga Pak Imam ya dan Bapak Ibu yang lain. Nanti kalau sudah ada informasi terkait lomba-lomba kesiswaan, ini akan segera kami sampaikan di grup ya pada Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang kedua terkait dengan master soal ujian sekolah. Monggo saja. Prinsip ya apa yang diusulkan oleh Pak Imam itu bagus sekali ya. Kita kalau yang ujian sekolah kalau memang memungkinkan ya semua master soalnya sama. Masalah nanti teknis di kabupaten kota masing-masing ya ada yang mau di fotokopi atau dicetak ya monggo saja ya sesuai dengan kondisi masing-masing. Yang sudah bisa online ya silahkan dilaksanakan secara online sesuai dengan jadwal, baik yang online maupun yang offline, sesuai dengan jadwal yang tadi sudah ditayangkan oleh Pak Zainuddin, nanti itu akan di-share kepada Bapak Ibu semuanya. Kemudian terkait dengan wisata atau jalan-jalan Bapak Ibu, memang betul kita juga sudah rindu sebetulnya untuk refreshing, makanya Bapak Ibu ada yang ngorok tadi mungkin karena kurang refreshing ya. Karena kurang refreshing. Jadi Bapak Ibu, biasanya memang MKKS SMP Kota Bandar Lampung itu setiap akhir Februari kita wisata itu rutin ya, kerjaan rutin Bapak Ibu. Kita melaksanakan wisata, tapi itu dalam negeri mengunjungi satu sekolah, kemudian dilanjutkan dengan refreshing. Tapi karena ini lagi kondisi COVID, Bapak Ibu, untuk sementara waktu ya kita tunda dulu karena memang Pak Wali Kota ya pas hari ini sudah pensiun Bapak Ibu, kemarin-kemarin nggak mengizinkan. Kita mau pelatihan ke luar kota saja itu oleh Pak Wali itu dilarang. Kita disuruh minta link Zoom Meet aja, jadi Bandar Lampung supaya secara virtual. Ya, karena memang ikhtiar dari pemerintah kota ini concern kepada penanganan COVID-19 ini. Ya, nanti kalau sudah memungkinkan, Pak Imam ya, insya Allah akan kita programkan. Ya, kemarin itu ada program sangat murah sekali sebetulnya, dan itu bonafit, tour travelnya ya, bonafit sekali. Karena saya juga dengan tour travel itu pusatnya di Jakarta, Bapak Ibu. Saya sudah pernah ikut ke Korea Selatan melalui tour travel, kemudian ke Beijing melalui tour travel itu juga, kemudian kemarin juga umroh melalui tour travel itu memang pelayanannya luar biasa dan bagus sekali ya. Mereka punya program-program yang diskon memang tertentu. Nanti kalau kondisinya sudah normal, nanti akan segera kita hubungi Bapak Ibu untuk ya refreshing kita. Apakah kita nanti mau lokal ataupun nanti mau ke luar negeri. Itu tergantung situasi dan kondisi nanti akan segera kita infokan Bapak Ibu. Terima kasih. Kemudian kalau memang nanti situasinya sudah normal, kan kita September itu Musda Forum. Ya namanya Musda ya, Musyawarah Daerah atau Muswil. Ya, Forum MKKS Provinsi Lampung. Kan kita sebetulnya sudah kepengin di pesisir barat ini, Pak Sopyan ini udah ngajak ke Pulau Pisang katanya mau lihat lumba-lumba kan begitu. Tapi kemarin langsung kita ada musibah COVID ini sehingganya ya masih tertunda. Nanti kalau kondisinya September udah normal, ya kita bisalah musdanya nanti di pesisir barat sana. Ya, terima kasih atas perhatian dan kerjasama dari Bapak Ibu semuanya yang hari ini ada waktu untuk melaksanakan rapat Forum MKKS SMP Provinsi Lampung secara virtual ini. Ini waktunya sudah masuk azan asar.
Ya, kalau sudah tidak ada lagi, saya kembalikan ke hostnya untuk Pak Zainuddin untuk ditutup. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari COVID-19 dan penyakit-penyakit lainnya, senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa melaksanakan ibadah, bisa melaksanakan aktivitas dengan maksimal. Amin ya robbal alamin. Amin ya rabbal Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke hostnya Pak Zainuddin. Demikian tadi saya kira karena memang waktu juga, kalaupun misalnya ada hal-hal yang masih perlu dibicarakan, mungkin bisa saja langsung ke kontak ke Pak Badrun. Tapi pada kesempatan ini terpaksa pertemuan kita cukupkan sampai di sini. Saya selaku host dalam memandu acara ini, kalaupun kurang berkenan mohon maaf dan mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa yang kita diskusikan, kita bicarakan bersama pada kesempatan ini senantiasa memberikan kemajuan kepada pendidikan kita di Provinsi Lampung. Dan untuk mengakhiri pertemuan ini, marilah kita tutup dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.